Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue Jivos PCM. Sorry ya, gue reposisiin. Balik lagi dengan gue Jivos di Pemburu Cerita Misteri. Kali ini gue sendirian, nggak ada Mas Fajar sama Mas Adi Kasino karena mereka juga masih sibuk kerja. Oke, jadi kali ini gue lokasi di ini ya, kelihatan di pemakaman umum. Gue di pemakaman umum. Kali ini gue mau ngejelasin ya tentang video kompilasi penelusuran pemburu cerita misteri. Di sini gue akan ngejelasin setiap part-partnya ya. Waktu kita explore di situ kita dapat apa aja ya. Oke, kita mulai reactionnya ya. Oke, ini opening pemburu cerita misteri yang baru ya. Anjir, merinding gue dengerin opening. Kok dengerin, lihat opening PCM. Biasanya di rumah biasa aja, ini di makam. Wah gila, kecewa, emosi. Oke, ini di Rubasan ya. Nggak jelasin, terima kasih buat Kemenkumham. Dari pihak Kemenkumham dan pihak Rubasan sendiri sudah mengizinkan kita untuk eksplor di situ. Waktu itu ada 8 channel yang tergabung di tim Ghost Enemy Semarang. Waktu itu yang tahap pertama ya. Dan Rubasan itu tempat penyimpanan barang sitaan milik negara, di mana tempat itu dulunya lapas Melaten ya. Oke, lanjut. Campur ya mas ya. Oke, kita lanjut lagi mas, jalan-jalan. Ini di sebelah. Oke, ini di sebelah. Oke, di sini gue ditarik suatu energi yang gede banget, dan itu benar-benar gue ketarik ke arah sumur. Jadi ini sumur di sebelah timur, jadi waktu itu kita 3 bagian ya, kita bagi 3 bagian, yaitu di arah utara. Mana sih waktu itu? Oh salah, bukan sebelah timur, sebelah selatan. Jadi arah utara, timur sama selatan waktu itu, dan sumur ini terletak yang di bagian selatan ya. Di sini gue ditabrak sama sosok kayak bayangan hitam gede itu, keluar dari sumur, nabrak ke wajah, dan gue langsung tabrakan energi. Gue di situ sontak langsung mual. Lanjut. makanya sini aja kamu, sini. Makanya gak sudah kita sini. Nah udah di tempat agak kesini aja mas. Coba mas Adi,
yang sebelah sana. Oh, ini masih di bagian selatan, nggak jauh dari lokasi sumur tadi. Itu ada tempat buat mandi para penghuni lapas ya. Itu di situ aku melihat sosok di pojokan, itu sosok hitam gede bermata merah bertaring, itu jongkok di bawah pohon beringin yang menempel di pohon menempel di tembok. Dan itu waktu itu aku ajak interaksi, dia memberikan interaksinya itu melalui gerakan daun. Itu bukan daun sih, ranting. Itu cuman satu ranting itu doang aja yang gerak, sedangkan ranting, daun dan lain sebagainya yang lainnya di sekitarnya itu enggak gerak. Lanjut. Oh iya. Oke. Saya melihat itu berada di sini yang teman-teman. Ini berada angin ya. Ini berada sama kali. Nah, ini di bagian di gedung sekolah tua, salah satu sekolah tua di Semarang ya. Ini yang explore Mas Fajar, cuman Mas Fajar aja, karena waktu itu aku juga berhalangan karena besoknya kerja pagi, jadi nggak bisa ikut, dan Mas Adi juga berhalangan, jadi nggak bisa ikut juga ya. Peralon yang di ujung yang posisi berdiri itu jatuh sendiri. Kita lihat. Like, ya. Sorry ya, Bener kan? refleksnya Mas Fajar ini. Sumpah. Nah tuh, bisa dilihat. Peralon yang awalnya tadi berdiri sekarang sudah rebahan, capek dia berdiri. Lanjut. Tadi kalian lihat ya. Wah guys, gue takut guys. Oke. Di sini kamar mandi yang paling pinggir. Itu tiba-tiba pintunya kebanting dari dalam. Dan dari arah dalam kamar mandi atau toilet itu nggak ada orang sama sekali. Samping Mas Fajar persis ini. Oke, lanjut. Sumpah, kayak aku deg guys. Iya gitu. Apa di sana? Atapnya udah jebol ini. Sumpah aku lijur dewean. Tempatnya kosong. Apa tuh? Nah, ini di bangunan rumah saudagar Cina di Semarang ya. Ini interaksinya banyak banget. Dan Mas Adi Kasino yang masuk sendirian. Dia tuh sampai gemeteran. Dan saat dia ninggalin kamera, dia keluar dari bangunan, lari dia. Oke, kita tonton sampai selesai ya. Di sini kalian sendirilah yang bisa menilai. Ini ada tempat satu kosong sebelahnya tadi ada helm. Teman-teman, kita lanjut ke sana. Oh, ternyata ada 3 tempat. Satunya sebelah sini teman-teman. Dari
tempat yang salon tadi, terus ruang kosong sama yang satu kosong lagi. Ini seperti ini teman-teman. Oke. Apa itu? Kursinya jatuh sendiri teman-teman. Di sini kursi jatuh sendiri dan posisinya itu terbukti kalau tim itu pada di luar bangunan semua, di luar pagar, karena dengan Mas Fajar tadi teriak kenceng itu buat ngasih tahu Mas Adi untuk baca live chat. Ya, lanjut. Kok tadi jatuh ya? Perasaan tadi gak ada yang nyenggol deh. Ini juga ada 3 tempat, 3 kamar yang kosong teman-teman. Apa tuh? Apa tadi teman-teman? Ada apa? Sebelah sini. Oke. Oh ini apa tadi bawa air. Apa tadi? Pecahan kaca. Pecahan kaca ruang tengah. Terus ini ruang tamu. Dengar gak? Tadi sempat ada suara lu gitu. Setelah suara itu hilang, lampu gantung itu gerak kenceng. Itu tinggi loh, itu tinggi. Jadi tangan punggung bentar ini nggak biasa explore sendirian. Jangan bingung mas, anggap aja rumah sendiri tempatnya crispy. Banyak hal-hal yang aneh ini. Kaget. Wah. Kalau berani dari depan, jangan di belakang. Tantang masak. Yang di pecah sendiri. Mundur. Yakin. Lampunya pecah sendiri. Ini gerak sendiri. Dia kan bilang nggak tadi ya. Padahal aku samperin ke sini. Ini nggak ada siapa-siapa tadi. Gerak sendiri lagi kan? Yakin sumpah. Crispy banget. Crispy. Oh. Loh, lampunya. Loh. Ini. Gerak sendiri. Yakin sumpah. Mas, kalau butuh bantuan teriak aja, kita sampai. Oke, siap Mas Fajar. Masih aman kok. Cuman gangguan kayak gini doang. Berapa nih? Gak ada siapa-siapa loh. Yakin gak ada siapa-siapa loh.
Oke, ini part selanjutnya di Tugu Gambir ya, di daerah Gemawang, Ambarawa sana. Itu tugu yang menandakan perbatasan antara kota Semarang dengan kota Temanggung ya. Oke, lanjut. Kita percepat mungkin ya yang di part sini ya. Apa ya, hutan ya? Ini maksudnya apa? Oh, di Pantai Semarang. Asli Jamban namanya. Mas, jadi yang dua duit oke, mana mas? Oh, ini makam umum mas tuh. Nah, ini kita soan di makam leluhur ya. Makam leluhurnya di daerah Gemawang situ sendiri. Itu ada 5 atau 6 makam, yang salah satunya itu makam misterius korban Petrus, penembakan misterius waktu dulu ya. Di sini ada 3 channel sama satu dari aplikator Bigo, yaitu channel pemburu cerita misteri Suanggi Story, Jiwa Sakral, sama yang dari Bigo itu mz.boys88. Dan rumornya banyak di situ itu konten kreator yang pada nggak berani masuk di sini. Lanjut. Di sini kita minta izin dan kirim doa. Jalannya mana berarti mas Ju? Oke, samping bambu persis. Dari ini jalannya. Oh, tapak dia. Waktu di sini kita itu nggak nemuin jalan, kita diputer-puterin. Sebenarnya dikasih tanda sama sosok poci sama sosok hitam gede itu buat tidak lewat jalan ke situ, cuman kita nggak tahu maksudnya sosok itu apa. Waktu itu aku nggak tahu maksudnya. Terus akhirnya yang sosok gede itu aku minta izin buat dituntun jalan keluar, akhirnya dituntun. Dan ini aku bisa ngedapetin jalan keluar itu aku ngikutin sosok gede hitam itu. Cepetin. Makamnya nggak kelihatan ya? Di sini sadar bahwa kita pulang lewat jalan yang sama, tidak menemukan makam yang kita kunjungi di awal tadi. Semuanya makam itu hilang, nggak tahu tuh. Bahkan pendamping kita yang dari orang asli situ namanya Mas Jo itu juga pucat wajahnya, dia asli orang situ. Lanjut. Di sini juga dapat penampakan kok. Kelihatan nggak sosok hitam yang gue lingkarin? Ini banyak cewek sama polisi ini. Ini misteri pohon kantil di Bergota. Ada penampakan api di depan kamera itu sebelum salah satu dari warga yang nemenin itu kerasukan ya. Ini banyak tante sama polisi.
Di sini aku ngerasain hujannya aneh karena apa? Karena gue firasat hujan ini buruk, dan gue ngerasa hujan ini bukan hujan sembarangan. Dan ternyata bener, besoknya Semarang itu banjir besar karena hujan ini. Lanjut. Bentar guys, ini ada yang kenop. Sini mas, jelas. Sosok siluman ular itu di salah satu bangunan yang dulunya itu katanya bekas puskesmas di daerah Semarang ya, bekas klinik atau puskesmas gitu, aku lupa. Di situ kita dapat interaksinya dari sosok ular tersebut, dan juga dapat penampakan interaksi, bukan penampakan interaksi, yaitu jendela-jendela yang pada terbuka itu goyang. Kita tonton ya, lanjut. Badannya ular, kepala itu manusia, cowok jelas itu cowok. Cuman dia dari tadi senyum nengok gitu, cuman dia sambil ngelepasin energi negatif. Nah setelah dari situ ketemunya dia bulurin lidah, gila panjang banget serius. Makanya itu yang bikin gue langsung mundur, nggak enak banget sumpah ya. Ini masih sama semua, tak emang gak suruh ke mobil ya. Gerak apa? Gerak anjing goblok. Astagfirullah. Sumpah. Yakin lu? Gak ada orang, sumpah. Anu itu. Bonus untuk BCM. Enggak, belum gue record. Ini aku nggak record, sumpah. Mana record gue mana nih? Enggak, gue record. Enggak ada orang loh. Anjing sumpah. Goblok. Salah dulu sih. Astagfirullah. Untuk tim di luar semua nih. Tim di luar Ya. Bagian di dalam. Tim di luar. Nah, ini aku record dulu. Mana itu? Udah. Sumpah. Ini kita dilemparin pasir sama kerikil-kerikil kecil di atap seng yang zaman dulu ya, yang biasanya motifnya itu zebra cross itu. Sumpah nih. Gila ini. Di atap atas kita. Yang musuh terus loh guys. Sumpah. Musim. Akhirnya sorry ya guys, sorry ini. Ini kita di resort terbengkalai di daerah Ungaran nih. Di sini aku masuk nggak sendiri, aku sama Mas BJ ya, dari channel BJ Explore ya. Bisa dikepoin tuh channelnya, BJ Explore. Sumpah. Apaan tadi? Itu tadi apaan? Dari mana Mas BJ?
Kamar ya, ini Mas Biji di luar ya, sama gue ya. Mas Biji di luar, gue masih di area ruang tamu ya. Waduh, gue masih penasaran sama yang kamar nih. Ayo, yang mau komunikasi siapa? Monggo, silakan. Sebelum lemparan batu, gue lihat sosok itu kayak ngintip-ngintip di balik jendela. Makanya lirikan mata gue ke arah jendela, dan sesaat kemudian itu seperti benda jatuh dari atas, padahal itu ternit sama atap, itu nggak ada yang bolong, tapi kayak ada benda yang dijatuhin dari atas. Setelah gue bilang sama yang mau komunikasi, kenapa lu ngelempar? Mundur nih mending. Mundur nih. Kayak suatu peringatan ini kita diperingatin. Oke, kita shoot ke depan aja lah. Ayam ikut-ikutan. Mas Biji ikut-ikutan latah ayam. No. Bentar. Itu apa itu? Putih jelas, cuman bentuknya nggak jelas itu apa, antara poci atau tante, nggak jelas. Ntar nih padat kayaknya nih. Bentar. Kalian yang nilai sendiri, itu apa? Lanjut. Bentar nih. Padat ya. Ini misteri pabrik koran Demak ya. Ini waktu pertama kali datang ke lokasi sini, karena aku datang ke lokasi itu kedua kali atau 3 kali lupa. Ini yang pertama kali, dan di situ dapetin banyak interaksi. Kita lihat ya interaksinya seperti apa. Lanjut. Aroma ciri khas dari sosok. Aroma ciri khas dari sosok itu. Suara khas. Suara khas. Masih harus dengar suara. Kayak ada cewek nangis. Dapat rekam masih pos di sini. Pakai head free, kalau enggak earphone biar kedengeran. Dan kita di sini cuma ini kok, cuma mencari cerita aja kok, nggak macam-macam. Oke, kita jalan lagi. Terima kasih ya. Oke. Ya, aku tahu kok. Kamu kayak itu. Suaranya kayak yang aku praktekin persis. Itu aku bentur-benturin nih center ini nih.
ke besi, ke pipa besi ya. Apa itu susunya mas? Anak kecil? Tante? Hah? Tante? Tante? Ya. Oke. Udah kelar. Sumpah tegang. Gue tegang. Jadi banyak-banyak interaksi ya di situ yang gue dapet selama explore sama PCM ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum kerekod. Mungkin di part kedua interaksi yang tertangkap oleh kamera PCM ya, mungkin ya part kedua mungkin. Tapi yang jelas ngeri banget itu. Dan selama explore ya itulah yang gue alamin sama tim dari Mas Kasino sama Mas Fajar, tuh sama-sama juga ngalamin seperti itu. Ngeri, nggak bisa kata-kata gue, nggak bisa ngomong gue, ternyata separah itu ya. Paling parah itu yang di Gemawang itu, yang makamnya hilang semua. Itu makam, itu bukan makom tapi makam, itu hilang semua. Jangan-jangan makam belakang hilang semua nih, ntar gue lari yakin kalau hilang semua nih makam belakang ya. Oke guys, mungkin sampai di situ dulu ya. Ya nggak bisa banyak kata gue, tapi yang jelas ngeri, merinding sampai ini loh. Belum berhenti merindingnya, belum berhenti. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Mas Fajar, Mas Kasino aduh, terima kasih buat kalian yang sudah support Pemburu Cerita Misteri. Buat sobat PCM, hatur nuhun. Jangan lupa selalu disupport dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Pemburu Cerita Misteri. Akhir kata dari saya mewakili Mas Fajar dan Mas Adi Kasino. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi dari wabah virus yang sedang melanda saat ini, belum kelar-kelar ya, sudah 2 tahun lebih. Dan juga semoga Indonesia dihindarkan dari segala bencana. Dan buat kalian, pesan buat kalian semua para sobat PCM, kita sayang sama para sobat PCM. Jadi saya mewakili Mas Fajar sama Mas Adi mengingatkan untuk selalu minum air putih ya. Tetapi minum air putihnya disesuaikan dengan kadar berat badan kita. Tidak harus 8 gelas kok, disesuaikan aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam rahayu, matur suwun, Om Swastiastu. Bye, terima kasih semuanya.